kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini. Dimuliakan, ditinggikan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kami mengakui sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami pagi ini datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Saat kita datang beribadah, dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama terus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, silakan duduk Ibu Bapak, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab menjawab dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh dialah kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berpegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berpegang juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan berkati kita semuanya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya yakin dan percaya semua yang ada di sini sudah merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Setiap hari selalu baru penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu keberadaan kita di tempat ini untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita puji Dia,
Kita sembah Dia karena Dia Raja di atas segala raja yang layak menerima pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Bawa hati kita, bawa hidup kita, dan menyanyikan setiap pujian dan penyembahan kita pagi hari ini dengan sepenuh hati kita. Yes, ucapkan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yes. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi
hidup kami. Kami bersuka cita, kami bersyukur, kami akan bernyanyi, kami akan menari, kami akan melompat bagimu. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu bagi hari ini. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, katakan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kasih kemuliaan yang lebih dahsyat lagi. Saudara bersuka cita hari ini. Amin. Saudara bersuka cita. Coba tengok dulu kanan kirinya kalau bersuka cita. Kasih senyum yang paling manis, yang paling cantik dan ganteng. Oke, terima sukacita surga pagi hari ini. Haleluya. berjalan dengan Tuhan, amin. Tetap pegang teguh janji-janjinya hanya denganmu Tuhan. Yes, boleh tepuk tangan di atas kepala dong, yo. Tak pernah
Suatu kali ada seorang raja bersama dengan satu orang prajurit, ya. Mereka sedang berburu ke hutan. Si prajurit ini bilang seperti ini, "Tuanku raja, tidak perlu khawatir. Selama nanti kita di hutan, kita percaya bahwa nanti Tuhan yang akan menolong dan melindungi kita." Lalu sang raja dengan percaya diri melangkah masuk ke dalam hutan untuk berburu. Tapi ternyata apa saudara? Ada seekor binatang buas datang menyerang si raja ini sehingga si raja ini kehilangan satu jarinya. Ya, lalu si raja ini marah-marah sama prajuritnya. "Mana buktinya Tuhan Yesus menolong dan melindungi kita? Ini buktinya jarimu hilang karena dimakan sama binatang buas." Lalu dia menyuruh pengawal-pengawal, tangkap dan penjarakan prajurit ini. Lalu dipenjarakan prajurit yang satu orang tadi. Akhirnya si raja pulang ke istana dan kemudian keesokan harinya dia berburu lagi ke hutan. Tapi kali ini nggak diserang sama binatang buas, tapi kali ini diserang sama suku primitif. Si raja ditangkap lalu dijadikan tumbal untuk korban kepada dewa-dewa mereka. Namun apa yang terjadi ketika mau dipersembahkan, suku primitif ini bilang nggak bisa, karena si raja ini tidak sempurna. Kenapa? Karena satu jarinya hilang. Lalu si raja ini dibebaskan sama suku primitif. Dia kembali ke istana dan dia bilang sama prajurit yang di penjara tadi, "Kamu benar, ternyata Tuhan itu baik ya. Saya kehilangan jari dan karena kehilangan jari ini saya tidak kehilangan nyawa. Tapi kalau Tuhan itu baik, kenapa dia mengizinkan kamu saya penjara?" Lalu si pengawal ini bilang, "Kalau saya tidak dipenjara, saya yang jadi tumbal raja. Karena saya memiliki tubuh yang utuh." Oke, kamu benar, Tuhan itu baik. Dari ilustrasi ini kita bisa belajar. Seringkali kita nggak ngerti apa yang terjadi. Kita nggak perlu banyak tanya, kenapa Tuhan ini terjadi? Kenapa harus aku Tuhan? Ada hal-hal tertentu yang kita nggak perlu tahu jawaban dari pertanyaan kita. Satu hal yang kita lakukan, percaya saja sama rencana Tuhan. Meskipun kita nggak mudeng, kita nggak tahu ini maksudnya apa. Tetapi satu hal saja percaya, si raja dan si prajurit tadi tahu maksud kebaikan Tuhan setelah Tuhan menyingkapkan beberapa ujian mereka lewati lagi, suku primitif dan penjara. Demikian juga dalam hidup kita. Kita tidak perlu tahu banyak, semua serahkan sama skenario-nya Tuhan aja. Yang perlu kita lakukan adalah kita percaya saja. Karena dengan begitu, ketika kita menjalani hidup dengan penuh iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, saya percaya hidup kita akan menjadi berkat. Meskipun kita mungkin merasa Tuhan kok gini amat ya, tetapi percaya selalu ada rancangan Tuhan di balik semua hal yang kita hadapi saat ini. Pagi hari ini mari kita mau belajar. Percaya saja. Pegang janji-janjinya, karena janji-janjinya itu yang akan membawa kita menuju dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu.
pujian ini sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Amin di hadapannya. Perlindungan
atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami, menebus cara hidup kami yang lama. Pagi ini Tuhan kami bersyukur karena Engkau ada bersama-sama dengan kami di tengah puji-pujian dan penyembahan kami. Kami rindu untuk membawa hati kami, menyiapkan hati kami untuk mendengar sapaan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau hadir dalam hati kami masing-masing, supaya Tuhan berkenan menjelaskan kepada kami apa maksud firman-Mu yang akan Kau katakan kepada kami, supaya jalan-jalan hidup kami ke depan sungguh-sungguh boleh kami lalui bersama dengan Engkau, dengan keyakinan yang teguh bahwa bersama dengan Engkau Tuhan, hidup kami akan berada di dalam kemenangan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Mbak Ima, terima kasih jihad yang sudah kita nyatakan pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama saya mohon maaf ya berdiri di depan ya. Ini harusnya ini jatahnya Pak Kris nih ya, jatahnya Pak Danan, mana Pak Danan ya. Tapi Pastor Heri memberi kesempatan kepada saya ya, sekalipun nanti kalau Gembrobio semaput ditolongin ya Pak Danan ya. Baik, kita akan belajar pada pagi hari ini sebuah tema yang bagi saya sangat sulit ya. Tema yang sangat menantang kehidupan kita semua ya. Iman yang mengalahkan dunia ya. Kita akan baca satu perikop dari 1 Yohanes pasal yang kelima. Kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ada 5 ayat yang kita baca. Satu pertanyaan, Bapak Ibu, siapa di antara kita yang tidak ingin memiliki hidup yang berkemenangan? Ayo, boleh angkat tangan. Biasanya kalau angkat tangan itu hal yang baik kan. Siapa yang pengen ya hidupnya tidak diberkati Tuhan? Yang berani angkat tangan, ayo. Atur, ngapa datang ke sini ya, Pastor ya? Kita semua pasti pengen ya hidup kita itu diberkati Tuhan. Amin. Betul. Kita ingin ya jalan-jalan hidup kita ke depan itu mendapatkan berkat Tuhan, kemenangan. Satu pertanyaan yang menarik dari perikop ini, iman yang mengalahkan dunia. Ya dunia ini kok tidak dikalahkan tuh kenapa? Kita hidup di dalam dunia ya, betul? Ada yang tidak hidup di dunia? Mbak Feni hidup di dunia enggak? Coba tak lihat, oh kakinya memijak lantai. Kita hidup di dunia ya, tetapi mengapa dunia ini harus dikalahkan? Dunia yang mana yang harus dikalahkan? Mengapa harus dikalahkan? Kita ingin hidup kita berkemenangan, tetapi kenyataannya bagaimana? Hari ini apakah ada Bapak Ibu yang hatinya itu masih belum bisa lepas dari sakit hati? Apakah ada? Ada. Saya termasuk orang yang kalau luka hati itu agak lama. Saya termasuk ya, sehingga Pak Danan harus hadir ke rumah ya, Tuhan harus beberapa kali datang ke rumah membujuk saya, ngereh-ngereh, tahu ya ngereh-ngereh Bapak Ibu ya, menemani ya, menolong.
Adakah Bapak Ibu yang saat ini hadir masih di Google itu apa bahasanya, diliputi gitu ya, rasa ketakutan akan sesuatu yang belum diraih? Ada hari ini? Mungkin ada ya. Saya juga. Apakah Bapak Ibu mengalami ada pergumulan-pergumulan yang sudah kita doakan kepada Tuhan, cukuplah, tapi sepertinya Tuhan itu jauh dari kita, ya. Sepertinya, ya, kita merasa seperti dibiarkan itu tertatih-tatih gitu ya, terseok-seok ya, sendiri. Apakah ada? Sehingga kita merasa, ngapain saya datang ke persekutuan kalau pergumulan saya masih ada titik terang? Atau hari ini, apakah Bapak Ibu di antara kita ada yang merasa, oh saya harus giat di dalam hidup saya harus bekerja siang malam, yang perlu ya lembur sampai jam 12, jam 1 ya. Saya masih ingin ngejar itu ya. Kalau itu yang berharga itu belum saya miliki, belum saya dapat, saya belum yakin kalau Tuhan berkati saya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, itu sebuah kenyataan ya. Kita akan baca dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 16 ya. Kalau nggak ada teksnya saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Mengapa dunia ini harus dikasih? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang. Ini sesuatu yang bagi saya sesuatu. Ada apa ini di dalam dunia? Sampai dinyatakan ya, kalau orang mengasihi dunia, ya, maka kasihnya Tuhan itu tidak akan ada di dalam diri kita. Berarti ada sesuatu yang kontradiktif ya. Sesuatu yang ada di dunia ini dengan pribadi Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu yang pertama, keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari. Yang kedua, kita melihat isinya dunia itu kalau dirangkum itu ada 3. Keinginan daging. Nathan tahu keinginan daging apa? Bukan keinginan makan daging ya. Salah satunya mungkin kita itu berlebih-lebih nanti bisa. Nanti kita bisa membaca di dalam Galatia. Keinginan daging itu adalah semua sifat-sifat buruk ya di dalam hidup kita yang merintangi kita untuk mengenal Tuhan. Dari mana itu asalnya? Dari mana? Ada yang tahu? Mbak Feni tahu dari mana asalnya? Ayo, ini mesti mau nyalahkan sesuatu. Iya betul, kita mudah sekali menyalahkan kalau kita sedang jatuh ya. Kita terantuk, kerikil, dan kemudian berada di kesalahan yang sama berulang-ulang, belum bisa menang atas satu pergumulan. Kita seringkali menyalahkan siapa? Si iblis, si jahat. Karena kenyataannya memang demikian ya. Tadi malam dengan teman-teman pemuda kita belajar ya, bahwa sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, berpaling dari Allah, memberontak kepada perintah Allah, dan dibuang kemana? Dari Eden dibuang kemana? Loh, yang menang kuis kemarin siapa? Hadiahnya belum dikirim ya? Kayaknya ya udah deh yang jawab. Enggak. Ya, dibuang kemana? Ke bumi, ke dunia. Nah, sebelum manusia itu yang jatuh dosa itu dibuang ke bumi, siapa yang lebih duluan dibuang ke bumi? Bapak Ibu tahu? Lucifer sudah lebih dulu memberontak. Dan dari surga Lucifer juga dibuang ke
Jadi sebelum kita ada di sana, Lucifer itu sudah membuat sebuah sistem nilai di dunia. Pokoknya sopo wae ya, sing bareng mbek aku ndok kene. Dan ternyata manusia ya tidak akan lepas dari cengkraman saya. Nah, tata nilai itu, pengaruh itu yang kemudian merasuki kita, sehingga kita kehilangan rasa. Ini keadaan yang ada di dalam dunia. Yang ketiga, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi perhatikan Bapak Ibu ya, dunia dengan segala tata nilainya. Tahu ya tata nilai dunia ya. Kalau pebisnis gitu ya, pokoknya supaya carane lah ya. Kalau orang yang bekerja di perusahaan ya, institusi itu naiknya kan bertingkat, saingannya banyak gitu. Ayo sungguhlah gimana caranya gitu ya. Yang penting saya ada di contohnya ya. Yang bisnis tidak jujur, yang bekerja juga tidak punya integritas. Anak-anak Tuhan, wah, nyumbang sana nyumbang sini, tapi ternyata dipakai nyumbang. Ya Bapak Ibu tahu ya, itu masih seperti itu. Ibu Bapak yang dikasih dunia harus. Oleh karena dunia sedang membawa kita semakin mendekati hari Tuhan yang mendekat, semakin hilang. Tadi di depan saya menyatakan kita semua mesti pengen hidup berkemenangan ya. Pergumulan kita tolong Tuhan ya, hidup kita damai, aman ya, anak-anak sedang bertumbuh juga bertumbuh dengan baik, cita-citanya tercapai, itu semua harapan kita. Tetapi kenyataannya rohani kita itu kadang-kadang lesu. Ada yang pernah mengalami rohani jadi dalam lesu? Pastor Dedi pernah ngalamin nggak? Pernah ngerasain? Pastor Dedi juga pernah. Ada masa-masa di mana kita merasa terpuruk ya. Kita jatuh di dalam ketidaktaatan. Itu kenyataan, nggak bisa lepas bukan? Nah, pertanyaan berikut, bagaimana cara kita memiliki iman yang bisa mengalahkan dunia? Pujian ini tadi ya, yang dinyanyikan terakhir, ini sebuah contoh iman. Iman adalah sebuah keyakinan kepada Allah yang berkuasa. Yakin, percaya, bukan hanya sesaat, tetapi keyakinan, kepercayaan itu dinamis, waktu demi waktu bertumbuh. Ya kadang-kadang dia juga lemah, ya dikuatkan lagi. Keyakinan yang tidak akan pernah putus bahwa Allah itu mengasihi. Iman, keyakinan. Kita yakin bahwa Kristus Yesus sudah diberikan kepada kita menebus lunas semua dosa. Tadi si Lucifer yang berkuasa lebih dulu ya, dia tidak lagi bisa menyentuh kita ya, menggeret kita untuk ikut bersama dia di dalam kemana kemarin anak-anak muda neraka jahanam ya. Tadi malam itu ya, yang nyala hanya yang mana kan Tatang? Yang nyala itu hanya satu kipas ya, dua kipas ya, sama yang di sini, yang di sana mati. Tuh dengerin renungan tuh sampai Gina ini ya, Gina ini gitu ya. Itu baru kalau AC-nya hidup satu loh ya. Kalau di neraka ada AC enggak ya, Master? Ya, Kristus Yesus sudah menebus kita ya, menggantikan hukuman maut yang kekal itu dengan mulia yang kekal bersama dengan Allah Bapa di surga. Itu satu-satunya dasar keyakinan kita, satu-satunya iman yang tidak boleh kita tukar dengan apapun.
Anda mau tukar dengan apa? Jabatan, pangkat yang tinggi, gaji triliunan. Ada nggak ya pegawai yang gajinya triliunan? Ada baru ketangkep berapa ratus triliun. Ya. Jangan pernah mau tukarkan ya, iman itu dengan apa? Pegang. Ya. Karena itulah satu-satunya dasar, ya. Satu-satunya pegangan kita sehingga kita bisa mengalahkan. Iblis itu takutnya sama siapa? Ada yang bisa jawab? Bukunya Tatan belum dikirim ya, nanti ya Tatan ya. Ini masih berlanjut, ini serial Paskah nih ya. Bukunya masih berlanjut ya. Kemarin sudah ada yang dapat buku ya. Iblis itu takutnya sama siapa? Sama Tuhan Yesusnya, ya. Jangan salah. Iblis gak takut sama kita. Iblis takut karena darah Kristus. Di ayat ini tadi makanya disebutkan ya, salah satu resep yang pertama, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus dikatakan lahir dari Allah. Iblis jadi gak berani nyentuh kita karena kita dilahirkan di dalam Kristus. Iblis bertekuk lutut sama Kristus. Kuasa darah Yesus. Iblis ngibrit. Tapi kalau kita tidak yakin, tidak memegang ya anugerah sebagai keyakinan iman yang teguh, maka setiap waktu, setiap saat kita bisa diuber. Kita lihat ya, kita lihat contohnya ya. Kita bisa diuber ini ya. Yang singa ya, Mas Noel ya. Bapak Ibu yang hadir di pagi mungkin ingat ya, mungkin pernah ingat video. Saya senang video ini karena itu menolong saya juga ya, bagaimana saya berjuang mengatasi sesuatu yang seringkali saya kerjakan, bodohan saya. Coba kita lihat.
Yang bikin singa lari terbirit-birit, teriakannya siapa Mbak Ina? Beruang kecilnya tadi? Kayaknya begitu ya. Siapa? Teriakannya siapa? Yang di belakangnya itu siapa? Mamanya beruang. Pelajaran apa dari video ini yang kita bisa? Mengapa kita sering hilang tenggelam, timbul tenggelam iman kita? Karena kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita itu punya siapa sih? Yang jauh gagah perkasa dari kita. Kita sering mencobai Tuhan dengan amang-amang bahaya atau apa ya? Amang-amang bahaya itu apa Pak Kris? Mencobai Tuhan dengan mencoba untuk pergi jauh dari Tuhan, ya. Tadi anak beruang ini mainnya kejauhan ya, kejauhan. Dia nggak menyadari ya bahwa bahaya selalu mengintai dia, mengancam dia. Tetapi puji Tuhan, dia selamat. Dia selamat. Karena apa? Karena dia beruang. Karena dia ingat. Dia mencari pelindungnya. Dia membawa dirinya bersusah payah, berjuang, terluka juga tadi ya, sampai dia aman bersama dengan Ibu Bapak yang dikasih. Satu resep supaya kita bisa mengalahkan dunia: jangan pernah tidak sadar bahwa kita ini semua yang mengaku lahir dari Allah itu diberi benih ilahi di dalam diri kita. Jangan pernah lupa, benih ilahi itu yang akan menggerakkan kehidupan kita untuk terus mengingat bahwa iman yang saya yakini itu tidak pernah dibelanjakan. Tuhan menjamin kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan menghibur kita kalau kita lemah. Tuhan menyembuhkan luka batin kita yang seringkali kalau kita berjuang sendiri lama. Orang yang nyakitin kita tuh udah nggak inget ya kemarin dia ngomong apa, dia berbuat apa kepada kita. Kita yang disakiti masih merasa terus bertahun-tahun ya, nggak mau ngelepasin. Mari kita belajar ya. Kalau Tuhan menjamin kehidupan kita. Resep yang kedua, Bapak Ibu pernah Pak Kris kemarin dari kunjungan ke desa-desa Pak. Kita yang punya desa mungkin tahu ya bahwa kalau di sawah ya itu sering ada kerbau atau sapi ya, yang sama Pak petani itu dipasangin apa namanya, buluku ya atau apa ya. Itu kalau di dalam Alkitab itu namanya kuk. Kuk itu kayu ya, gandaran kayu yang dipasangkan kepada dua sapi atau kerbau ya. Tujuannya Bapak Ibu tahu enggak kenapa? Supaya arah jalannya sama, lurus. Ada yang mengendalikan talinya. Mari kita membaca di Matius 11 ayat 29 dan 30. Ini ayat yang sangat populer yang dikatakan Tuhan. Kita sering lupa. Tuhan Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Mosok Tuhan ya, Tuhan kalau masangin kuk kepada kita mosok enak ya. Bapak percaya nggak ayat ini? Ini perkataannya Tuhan Yesus ya. Pikulah kuk ya, kuk itu tadi kayu yang pasangkan ya pada sapi sehingga dia bisa
berjalan lurus, iringan, tidak menceng yang satu ke sana nggak bisa. Karena ku itu dipasangkan kepada kedua-duanya. Kita sering lupa ayat ini, sehingga iman kita sering terseok-seok. Ya, kita sering lupa kalau kita seharusnya menjalani kehidupan ini selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Maka Tuhan berkata, ikutlah. Di ayat yang kita baca tadi dikatakan, ya, perintahku tidak berat. Betul nggak ya? Ibu Lina percaya nggak kalau menjalankan perintah-perintah Tuhan itu enteng? Ayo, siapa yang berani tunjuk jari? Ringan Pak Bambang. Taati firman Tuhan, wah ending Pak Bambang, ya toh. Saking entengnya kita sering geliar ya. Bapak Ibu, kenyataannya berat kalau kita sendirian. Kalau kita berjalan sendiri dengan kekuatan kita, dengan akal nalar kita, dengan logika-logika kita. Tetapi mari kita belajar mengingat, ya. Mari kita menyadari, mari kita melibatkan Tuhan Yesus untuk berjalan beriringan dengan kita. Karena kenyataannya, siapa yang memikul beban saya? Siapa yang memikul beban kita? Siapa yang membantu kita? Siapa yang mendorong kita? Siapa yang memberi penghiburan kepada kita? Yesus. Oleh karena itu, jangan menolak, ya. Ketika Tuhan mengatakan, pikulah ku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan sabar. Melakukan perintah Tuhan itu adalah resep yang jitu. Kita bisa mengalahkan godaan-godaan. Ya. Godaannya itu macam-macam loh Bapak Ibu. Mbak Ima koleksi tasnya ada berapa ratus? Toko Tatan koleksi sepatunya ada berapa? Ya. Nah, Pan itu kalau sudah ada edisi baru gitu udah Pak, hati-hati ya. Kadang-kadang kita nggak menyadari keinginan mata itu bisa membuat kita keikut gitu ya. Macam-macam lagi ya, bentuk yang lain-lain apa. Saya diberi resep ya. Bagi yang sebenarnya nggak salah ya kalau kita uang ya untuk self healing, kita beli sesuatu yang branded, yang bagus sebagai tanda keberhasilan kita, nggak salah juga. Tetapi kalau itu menjadi gaya hidup, ya, itu akan jadi persoalan berikutnya pasti akan menanti. Om Niko tahu hukum fisika ya? Hukum fisika yang berkaitan dengan tekanan itu berbanding lurus dengan apa? Ada ingat enggak? Cynthia ini pinter kan Cynthia. Dulu dari fisika atau dari kimia atau dari ekonomi enggak belajar fisika ya? Iya. Hukum fisika itu berkata tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Jadi kalau kita tidak mau hidup kita tertekan, jangan gaya ya. Gak usah kalian gaya ya. Nanti itu membuat tekanan kita semakin besar. Gayanya bisa macam-macam ya. Di kehidupan gereja itu juga bisa gaya loh ya. Kemarin ya kita main drama gaya-gayaan. Ada yang merasa bahwa saya paling penting, saya paling berarti ya, kalau nggak ada saya wah ini gerejanya mau jadi apa ya. Ya. Yang begini-begini kita bertobat ya. Kita bertobat dari sistem nilai dunia. Mari kita menghidupi keyakinan kita kepada Tuhan ya. Yang tadi dituntun, ditolong menyadari kita ini punya benih ilahi karena kita lahir dari. Di dalam perjalanan hidup kita jangan pernah lupa menyertakan Tuhan Yesus menyertai kita. Karena iblis akan lari jauh dari kita kalau Yesus ada di dekat. Tapi kalau kita mencoba seperti anak beruang
yang coba jauh-jauh ya untuk dia selamat. Kalau enggak, makan. Ya. Oke, yang terakhir kita akan melihat video. Ya. Ini bagi saya sebuah penerapan. Ya. Kadang-kadang kalau kita hidup sendiri dalam persekutuan sebagainya, iman kita itu bisa rapuh. Ya. Saya ada teman yang menguatkan, kadang-kadang berat. Ya. Iman yang mengalahkan dunia harus kita terapkan seperti ini. Satu, ya. Solid kan? Smarter to travel in groups. Gak usah dibaca iklan-iklannya ya. Oke, ini yang kedua ya. Ini lama banget ya, ini video lama banget ini. Dua kali ya. Oke. Berapa ratus lagi nih ya, kita lihat ya. Ini Iwan kunang-kunang ya. Di kegelapan malam dia punya cahaya loh, ya, yang bisa menerangi dia. Tapi nyatanya sendiri dia. Nah, dia lihat gerombolan lain. Nabrak nggak gerombolan lainnya? Coba lihat, kita lihat. Nabrak nggak dia? Nggak ya? Dia masih nekat coba sendiri. Wow. Ya tunggu ya, masih ada nggak coba? Masih ada. Ini saya paling seneng ini. Habis ya? Oke. Saya senang yang terakhir. Yang diincer siapa tadi? Yang diincer sama itu burung apalah namanya ya, mau elang, mau pelikan, mau apa ya. Yang diincer tadi siapa? Ipiting ya? Masih unyu-unyu ya? Ibu bapak yang dikasih, di dalam menerapkan iman yang tadi kita miliki, kalau kita tidak hidup di dalam persekutuan yang sehat, persekutuan yang sejati, maka nasib kita itu akan, coba kalau teman-temannya tadi enggak ada yang sedot tenang ya dia sendiri, ya sendiri. Jadi persekutuan yang sehat yang kita bangun, ya, di situ ada kasih, ada penerimaan. Tidak saling menghakimi, tidak merendahkan. Kalau ada saudaranya sedang perlu dibantu, didengarkan persoalannya, ceritanya, ayo kita menjadi bagian dari tim yang mensupport, supaya teman kita ini nggak digondol sama apalah namanya ya. Persekutuan yang sehat menolong iman yang kita miliki itu bertambah kuat, berakar. Mari kita kerjakan ya, dengan hati yang tulus, dengan hati yang memandang kepada Tuhan, bahwa Allah sanggup memenangkan kita dari dunia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon ampun jika banyak kali di dalam kehidupan kami merasa sombong, kami merasa angkuh, kami merasa kuat menjalani segala sesuatu pergumulan kehidupan kami sendirian. Kami seringkali lupa bahwa kami adalah orang-orang yang sudah lahir di dalam Allah, orang-orang yang memiliki benih ilahi. Kami sering tidak ingat, oleh karena kesenangan kami begitu menutupi hati kami, sehingga kami memilih dosa daripada Engkau. Ampuni kami Tuhan. Seringkali dosa-dosa yang tidak rela kami bereskan begitu merintangi hati kami,
begitu merintangi tangan Tuhan yang penuh kasih untuk membebat luka-luka hati kami. Kami seringkali lebih memilih untuk merasa sakit sekian lama, padahal Engkau mengulurkan tanganmu untuk memeluk kami, membebat kami, memberi penghiburan kepada kami, dan menyehatkan iman kami. Ampuni kami. Biarlah firman-Mu pagi ini yang kami dengar, bahwa iman di dalam Yesus Kristus menjadi dasar bagi kami, supaya kami teguh berdiri di dalam Engkau. Iman kami, iman yang dinamis, bertumbuh, semakin kuat, semakin teguh, sampai hari di mana Engkau nanti memanggil kami Tuhan, kami setia kepada Engkau. Kami rindu kami memiliki iman yang dapat menolong kami mengalahkan dunia. Iblis tidak takut kepada kami, tapi iblis takut kepada Yesus yang kami miliki. Oleh karena itu Tuhan, ingatkanlah kami, supaya kami tidak pernah lupa untuk melibatkan Engkau di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap keputusan-keputusan kecil maupun besar di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak salah memilih jalan dan kami kecil. Terpujilah Kau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan bersyukur. Amin. Waktu saya Dan bersama-sama kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar di hidup kami Tuhan. Kami rindu pengalaman-pengalaman surgawi itu menjadi milik kami. Karena itu izinkan kami Tuhan untuk kami mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan pagi ini. Kami mau tetap bersama-sama memiliki persekutuan kami dengan Engkau secara pribadi. Bahkan kami rindu Tuhan, kami tidak keluar dari komunitas, kami tetap terjaga dengan baik, karena kami memiliki komunitas yang sehat, komunitas yang baik, sehingga kesaksian hidup dapat kami komunikasikan dengan banyak orang. Terima kasih untuk Bapak Bambang Sukri yang telah jadi berkat pada pagi ini. Mari Engkau menolong memberkati beliau Tuhan, terutama dengan pekerjaan, keluarga. Tuhan campur tangan dalam segala hal. Kesehatan beliau Tuhan, kami berdoa sempurnakan kesehatan beliau Tuhan, sehingga dia boleh memiliki akan anugerah dan kesempatan untuk bercerita, bersaksi pada banyak orang tentang Yesus Kristus yang menolong, memberkati, menguatkan beliau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkat Tuhan juga melimpah atas kehidupan kami, umat-Mu, jemaat RBC yang Kau kasih, yang ada dalam persekutuan ibadah pada pagi ini. Mari Engkau menolong kami semua Tuhan. Mari Engkau memberkati kami semua dengan rahmat dan anugerah Tuhan, dilimpahkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menikmati akan anugerah, sukacita, kemenangan menjadi milik mereka Tuhan. Tantangan boleh ada, persoalan boleh datang. Satu hal yang kami tahu, semua itu akan membuat kami semakin terus bergantung penuh kepada Engkau. Karena di situ ada sukat kemenangan yang Tuhan janjikan kepada kami. Pergumulan pekerjaan kami, pergumulan bisnis kami, pergumulan rumah tangga kami, studi anak cucu kami, Tuhan menolong, Tuhan turut campur tangan, bekerja dengan kuasa Tuhan. Mari Engkau menolong Tuhan. Bahkan doa-doa yang kami naikkan kepada Engkau, yang merindukan jawaban, kami berteriak, berseru kepada Engkau. Biar Engkau bekerja melebihi apa yang menjadi doa dan harapan kami Tuhan. Memberkati umat-Mu, jemaat RBC yang Engkau kasihi. Tuhan menolong, Tuhan turut campur tangan. Berkati untuk kami semua yang terlibat dalam pelayanan kami pada pagi ini. Worship leader, para singers, tim musik, tim properti secara keseluruhan, termasuk multimedia. Berkati mereka semua. Kami tahu Tuhan, bakat, kemampuan, talenta itu kami mau persembahkan kepada Engkau yang punya kehidupan kami. Karena kami meyakini bahwa Engkau tidak pernah berhutang kepada kami. Engkau sanggup mengerjakannya jauh lebih dalam, jauh lebih sempurna. Bahkan berkat-berkat itu akan menjadi milik kami Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih berlibur di luar kota. Tuhan sertai mereka. Tuhan sertai perjalanan mereka kemanapun mereka sedang berlibur. Biarlah anugerah berkat Tuhan itu dilimpahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati pembangunan gedung gereja kami Tuhan. Kami terus merindukan supaya dana hibah dari pemerintah itu segera cair, sehingga kami dapat melanjutkan untuk finishing dari interior gereja kami Tuhan. Mari Engkau menolong, turut campur tangan bekerja dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Kasih sayang Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Dan berkat-berkat Allah itu akan terus mengalir dalam kehidupan kami semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita diterima berkat Tuhan. Angkatlah hatimu kepada Allah Bapa kita di surga. Angkatlah kedua belah tanganmu dan berserahlah kepada Allah Bapa kita di surga. Karena Dia sumber berkat. Dia segala-galanya dalam kehidupan kita. Pulanglah engkau membawa berkat Allah. Berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa mencurahkan segala berkat-berkatnya kepada kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat dan sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan hidupmu akan terus mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Apa yang engkau kerjakan selalu berhasil, beruntung, dan diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak pagi ini, besok bahkan sampai kepada Maranatha, Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kita berdoa mengucap syukur. Sama-sama katakan amin.